Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang anak-anak muda. Pada siang hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan bertema orang Kristen perlu menjaga perkataan. Saudara-saudara maupun anak-anak muda yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini, di akhir-akhir ini, di modern ini, sering anak-anak mau dia SD, SMP, SMA, SMK maupun kuliah, dia sering mengeluarkan kata-kata yang tidak mengandung berkat atau hikmat. Sering mereka berkata kotor, saudara-saudara. Ya, sering mereka tidak lagi sopan terhadap orang tua, dan juga mereka tidak tunduk kepada orang tua. Mereka selalu berlaku tidak adil terhadap orang tua. Setiap perkataannya yang keluar dari mulut atau bibirnya anak-anak zaman sekarang terhadap orang tua jahat, saudara. Ya, seperti contoh mereka berkata kurang ajar kepada mamanya atau tidak nurut apa kata orang tua. Jadi perlu tahu, saudara, hidup ini perlu kita menjaga setiap perkataannya. Setiap kehidupannya kita perlu mendidik, mensekolahkan mulut kita. Secara pribadi, saya selaku pemberita firman Tuhan atau kabar baik, saya juga menghidupi firman ini. Kenapa? Seringkali saya ditegur oleh teman-teman saya, keluarga saya maupun saudara saya, menegur agar saya mendidik setiap perkataan saya yang keluar dari mulut, buah bibir saya menjadi hikmat, kebijaksanaan, kehidupan bagi setiap orang-orang sekitar saya, agar mereka menjadi pemberkatan bagi kehidupan saya. Baik, tak lama lagi atau kita singkat waktunya, saudara-saudara, buka Alkitabnya pada Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah begini, saudara-saudara, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Baik, saudara-saudara, kita melihat di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Saudara buka Alkitabnya, lihat di ayat 29. Di situ apa katanya? Janganlah ada perkataan kotor, ya. Kita harus perlu tahu apa arti jangan keluarkan perkataan kotor itu. Kita harus perlu tahu, saudara, karena anak-anak muda kita sebagai orang Kristen yang sudah mengenal kasih Bapa dari Tuhan Yesus, itu perlu kita menjaga perkataan kita yang keluar dari mulut kita. Pertanyaan bagi saudara, apa saja kata-kata kotor yang perlu kita jaga? Sebagai berikut. Pertama, menghujat, menghakimi, berkata kasar, kata-kata binatang, atau menjatuhkan orang lain dengan kata-kata, ya, tanda kutip, bodoh. Makanya ada peribahasa yang mengatakan adalah mulutmu adalah harimaumu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi anak-anak muda yang kedua kalinya ini, bagi anak-anak muda, di anak-anak juga, anak-anak remaja maupun anak-anak SD kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan SMA, perlu Anda dengar baik-baik kepada saya. Apa itu arti mulutmu adalah harimaumu? Rasul Paulus menekankan kepada kita di dalam kitab Efesus. Di sini dia katakan, berbicara kita harus berhati-hati sebelum berbicara. Melalui pembicaraan kita membahayakan diri kita sendiri, karena kita menyinggung perasaan orang lain dan membuat orang lain marah dan akan dipenjarakan dan diadili seumur hidupnya. Dan juga kita masuk ke dalam firman Tuhan ini juga, mungkin sebagian dari diri kita ini sudah pernah mendengar orang-orang mengeluarkan kata-kata yang menghujat, menghina, menghakimi, dan mengeluarkan kata-kata kotor, tanda kutip kata-kata haram, ya. Saudara-saudara, baik itu nama-nama binatang ataupun kata-kata yang menghujat, merendahkan,
dan menjatuhkan iman seseorang atau menjatuhkan semangat orang atau menghina orang lain dari mulut kita, itu adalah salah satu dosa orang Kristen yang dimana perlu namanya kepengetahuan, pendidikan, perlu kita jaga dalam mulut kita. Saudara-saudara, terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan kita juga bisa dapat merasakan perasaan orang yang telah kita kata-kata dengan kata-kata yang kotor atau menghujat. Bagaimana perasaan mereka? Coba kamu menghujat saya atau menghina saya dengan kata-kata kotor. Melalui Facebook, melalui YouTube kamu menghina saya atau berkata-kata ya, kamu tuh bodoh. Bagaimana perasaan saya? Ya, perasaan saya pasti begini. Sedih atau merasa tertekan atau merasa saya ini terdiam dan aku berdoa, Tuhan ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa-apa. Lebih baik kita mengampuni. Saudara-saudara, anak-anak muda, tahu nggak firman ini dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-34 atau 44 berkata begini, saudara-saudara. Kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada orang yang telah menganiaya kamu. Di situ ayat yang ke-40 mengatakan begini, saudara. Kasihilah musuhmu. Arti kasihilah musuhmu adalah kita sebagai orang Kristen, orang yang berhikmat, harus kita memperhatikan, memperdulikan, mencintai, menolong, dan apa? Ya, jangan kita mengeluarkan kata-kata menghujat. Tetapi ingat, orang tua pun perlu jaga perkataannya. Ya, maaf cakap ya saudara-saudara yang usia orang tua, maaf cakap. Orang tua kalau marah kepada anak-anaknya perlu dijaga, karena setiap keluar kata-kata yang tidak baik dengan kita marah, ya wajar kalau kita marah, karena kalau nggak ada api, nggak ada penyebab. Kenapa api itu besar? Ada penyebabnya. Kita juga kalau kita marah pasti ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Kita sebagai anak tidak taat atau menghujat orang tua atau tidak baik kepada orang tua. Ya, orang tua itu perlu namanya dikasihi, mencintai, perhatian, saling memaafkan. Kita sebagai anak muda tuh membawa berkat ya. Haleluya. Ya saudara-saudara, anak-anak muda, kalau kita orang yang mempunyai kemampuan, jabatan atau pengetahuan yang lebih tinggi, kita tidak perlu namanya perselisihan atau pertengkaran dalam hidup kita. Masa anak-anak Kristen atau orang-orang Kristen sesama Kristen pun kita perselisihan, pertengkaran, sesama Kristen saja pun kita mengeluarkan kata-kata menghujat. Apakah seperti itu anak-anak Kristen? Apakah seperti itu kita sebagai orang-orang beriman? Kita perlu menjaga hati dan pikiran kita. Maka di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 mengatakan kasih, lemah lembut, kesetiaan, kesabaran, dan segala macam yang kita tahu dalam surat Galatia itu. Kita perlu tahu namanya kesabaran, penguasaan diri. Anak-anak muda itu perlu namanya penguasaan diri, kesabaran. Ya, kita harus sadar bahwa kita ada kekurangan. Ya saudara-saudara, ya kita lanjut kepada slide berikutnya saudara-saudara. Kita sebagai umat manusia itu perlu namanya sadar diri. Perlu namanya kesadaran. Makanya Tuhan bilang, sadar dan bertobatlah. Maka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 berkata, carilah dahulu kerajaan surga. Kita perlu tahu dalam ayat yang ke-33 yang mengatakan begini saudara, carilah dahulu kerajaan surga. Kalau kita menyadari dan kita mencari Allah terlebih dahulu, yang namanya kasih, setia, kesabaran, kepengetahuan, itu perlu hikmat. Tetapi ingat, kalau kamu mencari duniawi dengan harta, dengan jabatan, dengan duit yang kau tanamkan modal, apakah itu habis secepat itu? Iya. Saya pernah menanamkan modal sekian. Tetapi apa? Habis kan? Habis. Karena apa? Karena kekayaan, duit itu hanya sementara. Kalau Tuhan berkata, hartamu, jabatanmu jatuh,
maka jatuhlah dirimu. Maka dari itu sebagai anak-anak beriman, sadari diri kita. Dari mana kita berasal, dari mana kita hidup. Ya, disitulah orang-orang akan memberkati engkau. Orang-orang akan merasakan kasih karunia melewati siapa? Diri kita, melalui dalam perkataan kita sebagai orang-orang beriman. Tetapi kata-kata kita itu juga bisa menghancurkan hidup orang lain. Ya, yang tadi kita kembali lagi kepada slide yang balik sebelumnya, saudara, yang mengatakan begini, kata-kata kotor, kata-kata binatang yang kau keluarkan, kau menghujat, kau menghina agama lain, itu namanya membuat hati orang itu hancur, membuat hidup saudara itu hancur, menghancurkan kehidupan orang lain dengan kata-kata yang tidak memberkati seseorang. Maka Paulus mengatakan kepada kita, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang lain. Kesimpulan firman Tuhan pada anak-anak muda pada sekarang ini yang marak terjadi adalah, jagalah perkataanmu dan sadarilah dirimu siapa dan dari mana engkau dilahirkan, di mana kau diciptakan, kamu sadari, dan hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang kau berikan pada hari ini. Tuhan, saya memberkati anak-anak saudara kami yang zaman sekarang ini dengan perkataannya mereka, Tuhan, berkata-kata yang tidak baik, menghujat, menghina dan segala macam yang menghancurkan orang lain, yang menjadi tidak suka kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang maha baik, dalam nama anak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, ini saja firman Tuhan pada siang hari ini. Dan keesokan harinya saya akan kembali untuk menyapa saudara-saudara melalui YouTube saya pada hari berikutnya. Tuhan memberkati. Elohim Shalom bagi kita semuanya. Saudara-saudara, anak-anak muda, anak Alkitab, yang kedua tertulis dari kitab Amsal pasal 13 ayat ketiga. Berfirmanlah Allah, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditempa kebinasaan. Baik, saudara-saudara, kita perlu tahu dalam surat Amsal ini yang penulisnya adalah Raja Salomo. Baik, siapakah Raja Salomo ini? Saudara-saudara, kita perlu tahu Raja Salomo adalah raja yang banyak pengetahuan, banyak keadilan, kepintaran dalam membangun dan memimpin jemaatnya dalam kota-kota di waktu tersebut, saudara-saudara. Maka Raja Salomo ini menulis surat Amsal pasal 13 kepada kita, ditujukannya agar kita sebagai anak-anak muda terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap kali kita berkumpul bersama pergaulan sesama anak-anak muda, ya seperti kita berkumpul dalam permainan game online. Zaman sekarang kan banyak tuh game-game online. Ada Mobile Legend, ada PUBG, ada Free Fire. Ya, anak-anak muda pasti suka itu. Saya aja pun anak muda suka, tapi saya mahasiswa. Saya mahasiswa tidak perlu namanya bermain game. Karena bermain game adalah merusak pikiran, kejiwaan, karakter, dan perkataan untuk tidak mengatakan hal demikian. Maka anak zaman sekarang kalau bermain game bersama temannya keluarkan kata toksik. Contoh, ada teman saya yang mengatakan begini pada pagi hari ini. Dia mengatakan begini, saudara, atau dikatakan kata-kata hewan. Contoh,
kata ang dan kon itu adalah salah satu kata-kata toksik yang dimana melukai hati Tuhan dan melukai sesama. Kita perlu tahu kembali kayak tadi saudara, makanya disebut tidak perlu namanya menghujat atau berkata-kata kasar terhadap teman-temannya. Ya, kalau sama teman-teman yang sesama usia, ya nggak masalah. Kalau usianya jauh dengan kamu, kalau kamu berkata kotor di depan mereka, itu maaf cakap, kamu sudah dapat sanksi terhadap badan hukum dalam hidup kamu. Dan juga bersama Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan melihat di tengah-tengah kehidupanmu. Apakah kamu manusia berhikmat atau manusia sekedar manusia? Kita perlu tahu saudara, kita ini manusia hidup duniawi. Tetapi dalam perkataan itu ada pertanggungjawabkan. Dalam setiap kelakuan, tingkah laku kita perlu. Maka Raja Salomo berkata dalam Amsal begini saudara. Perkataan yang sembarangan dan lidah yang tak berkendali atau tidak ada kendali. Ya, saya mau memberi satu ilustrasi saudara begini. Jika kalau kamu naik pesawat, kalau tidak ada pilot, dapatkah pesawat itu terbang atau turun tanpa kendali atau pilot yang membawa pesawat itu? Pertanyaannya kepada saudara, apakah pesawat itu terkendali nggak? Turun dia, naik dia? Ada nggak pilot? Tidak ada kan? Maka dari itulah, maka pesawat itu perlu namanya kendali, yakni apa? Pilot. Kalau orang yang bawa kapal tidak ada, apa namanya? Nakoda ya. Nakoda. Ya. Nakoda. Kalau nggak ada nakoda untuk bawa apa? Nggak bawa kapal di laut, bisa nggak laut itu ada ombang ambingnya? Dapatkah kapal ini menuju ke Singapura, Malaysia, Cina, seluruh Asia tanpa nakoda? Tiba-tiba nakodanya mati di laut. Bagaimana Anda dapat nggak membawa kapal besar ya seperti yacht, dapat bawa kapal biasa? Bagaimana kamu dapat membawa kapal tersebut? Karena kamu tidak sekolah kapal-kapalan. Maka dari itu, kembali lagi ke firman. Kalau kamu tidak dapat mengendalikan mulutmu, dapatkah kamu mendapatkan wahyu dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan hidupmu ada nggak diberkati Tuhan? Kalau kamu tidak mengendalikan mulutmu, sorry maaf Bang Jago ya, takkan dapat kamu namanya kasih karunia. Wahyu Tuhan tidak dapat. Yang dapat adalah apa? Kesengsaraan. Dan hidupmu akan tidak diberkati saudara. Amin. Kalau hidupmu tidak terkendali, sadari saudara, kalau saudara tidak terkendali, dapatkah kamu menyelamatkan dirimu sendiri? Tidak ada. Tadi pagi ada seseorang atau temanku, saya tegur. Saya bilang, kamu kenapa ngomong senjatamu yang di bawahmu? Ya, maaf, saya akan berkata sedikit kon. Teman saya ini berkata kon, itu saya tegur dengan penuh hikmat. Saya bilang, kenapa kamu mengatakan kon di sawah? Itu tidak baik. Kalau seseorang Kristen, itu perlu namanya terkendali dalam hidup. Ya, maka itu dapat merusak kepengaruhan kehidupanmu untuk mencari kebenaran firman. Itu akan menghalangi kehidupanmu untuk mencari siapa Yesus, mencari kebenaran. Maka itu akan menjadi penyebab kedosaan yang begitu besar dalam hidupmu, saudara. Dan juga mempengaruhi hubungan kamu dengan Allah. Pertanyaan saya poin yang kedua ini, dapatkah kamu berhubungan intim bersama Allah tanpa
kamu dapat mengendalikan mulutmu, Alkitab berkata, tidak dapat kamu berhubungan intim bersama Allah. Dan kamu juga sebagai orang Kristen tidak dapat mendengar suara Tuhan. Saya selaku anak muda dan sekaligus pemberita firman kepada seluruh bangsa, seluruh Indonesia, seluruh anak-anak muda di dalam hidup Anda. Saya tahun 2020 saya mengalami pertobatan. Saya mengalami mendengar suara Tuhan, mendengar kabar baik, mendengar kasih karunia dalam hidup saya. Maka dalam Alkitab mengatakan, yang lama sudahlah mati dan hiduplah menjadi anak-anak terang. Kalau kita sudah menguburkan manusia yang lama kita dengan cara kita membaptis diri kita, menggelamkan diri kita, menguburkan dosa-dosa kita, dapatkah kamu masuk manusia baru? Bisa, kalau kamu meninggalkan manusia yang lamamu. Seperti contoh, kamu tidak berkata kotor, tidak merokok, tidak menghujat orang lain, atau mengatakan orang itu kafir. Nah, jangan. Kamu mengatakan seperti danco atau anjing atau anjay, itu kan menjadi tidak dapat mengendalikan emosimu, tidak dapat mengendalikan penguasaan dirimu. Baik ya anak-anak muda ya, ada semangat, ada kasih karunia ya. Haleluya, haleluya. Kita mendapat kasih karunia dalam hidup kita. Oke. Yang ketiga, seorang yang sempurna akan menguasai perkataannya dengan saksama. Kalau orang bijak berbeda dengan orang bodoh. Orang bodoh tidak dapat mengendalikan, tidak dapat menguasai perkataannya. Seperti saya orang bodoh. Saya menganggap diri saya bodoh. Karena apa? Karena saya belum dapat menguasai perkataan saya. Tetapi saya berubah dengan orang bijak, dengan menguasai perkataan saya. Karena saya ada ditegur oleh saudara saya atau teman saya, menegur saya dengan penuh kasih. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini.